Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Ahmad Humaydi MPD. Sebelumnya perkenalkan, saya Rahmaliati dan teman saya Miananda Aulia. Yang akan kami bahas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia ini, yang pertama adalah analisis kualitas butir soal dan pengukuran hasil belajar, dan yang kedua itu adalah penilaian autentik. Nah, jadi apa sih analisis butir soal itu? Jadi, analisis butir soal merupakan suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang akan kita susun. Pada prinsipnya, analisis butir soal secara kualitatif dilaksanakan berdasarkan kaidah penulisan soal dalam kurung tes tertulis, perbuatan, dan sikap. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah teknik menganalisis butir soal, di mana di sini terbagi menjadi dua teknik, yaitu teknik yang pertama ada teknik kualitatif dan yang kedua itu adalah teknik kuantitatif. Kemudian terbagi lagi teknik kualitatif ini menjadi dua teknik, yaitu teknik moderator dan juga teknik panel. Teknik kuantitatif juga terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan secara klasik dan juga pendekatan secara modern. Selanjutnya ada kriteria penilaian kualitas tes hasil belajar, di mana karakteristiknya yang pertama itu harus validitas valid, dan yang kedua adalah reliabilitas tes, dan yang ketiga itu ada objektif tes, dan yang keempat ada praktis tes. Analisis kualitas instrumen evaluasi hasil belajar. Ada instrumen evaluasi hasil belajar kognitif, ada instrumen evaluasi hasil belajar afektif, dan instrumen evaluasi hasil belajar psikomotorik. Analisis kualitas non-tes. Pengukuran penilaian hasil belajar menggunakan instrumen non-tes untuk mengevaluasi hasil belajar aspek afektif dan keterampilan motorik. Bentuk penilaian yang menggunakan alat ukur atau instrumen non-tes yaitu penilaian unjuk kerja atau performance, penilaian proyek atau produk, penilaian portofolio, dan penilaian sistem. Konsep penilaian autentik. Yang pertama ada definisi makna asesmen autentik. Asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Selanjutnya, asesmen autentik dan tuntutan kurikulum 2013. Asesmen autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Asesmen semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Selanjutnya, asesmen autentik dan belajar autentik. Asesmen autentik meniscayakan proses belajar yang autentik pula. Asesmen semacam ini cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual bagi peserta didik, yang memungkinkan mereka secara nyata menunjukkan kompetensi atau keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya ada jenis-jenis asesmen autentik. Dalam rangka melaksanakan asesmen autentik yang baik, guru harus memahami secara jelas tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang dinilai. Yang kedua, fokus penilaian akan dilakukan, misalnya berkaitan dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 3. Tingkat pengetahuan apa yang akan dinilai, seperti penalaran, memori, atau proses. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai karakteristik,
Tujuan dan prinsip penilaian autentik. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu mengenai karakteristik penilaian autentik apa aja. Yang pertama adalah penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran, dan yang kedua adalah penilaian mencerminkan hasil proses belajar pada kehidupan nyata, dan yang ketiga menggunakan bermacam-macam instrumen pengukuran dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Dan yang keempat, penilaian harus bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Setelah kita membahas mengenai karakteristik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari penilaian autentik itu sendiri apa sih? Yang pertama adalah menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu, dan yang kedua adalah menentukan kebutuhan pembelajaran, dan yang ketiga adalah membantu dan mendorong siswa, dan yang keempat membantu dan mendorong guru untuk mengajar lebih baik, dan yang kelima adalah menentukan strategi pembelajaran, dan yang keenam ada akuntabilitas lembaga, dan yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai karakteristik tujuan, kita akan membahas mengenai prinsip dari penilaian autentik itu sendiri. Yang pertama adalah keeping track, dan yang kedua itu ada checking up, dan yang ketiga ada finding out, dan yang terakhir ada summing up. Selanjutnya ada ruang lingkup penilaian autentik. Di sini ada 3 yang menjadi penilaian autentik, yaitu adalah mengenai sikap spiritual dan sosial, dan yang kedua ada pengetahuan, dan yang terakhir ada keterampilan. Yang pertama yang kita bahas dulu mengenai sikap spiritual dan sosial ini seperti menerima nilai, menanggapi nilai, menghargai nilai, menghayati nilai, dan mengamalkan nilai. Selanjutnya mengenai pengetahuan seperti mengingat pembelajaran, memahami pembelajaran, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Dan selanjutnya juga keterampilan seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan menalar atau mengasosiasi. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan kepada orang lain setelah mendapatkan pelajaran itu sendiri. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah pelaksanaan penilaian autentik untuk meningkatkan prestasi siswa, yaitu penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai, dan menilai kinerja baik dari proses pembelajaran maupun hasil. Sebelum melakukan penilaian, guru harus mempersiapkan perencanaan teknik maupun instrumen yang akan dipakai. Kesimpulannya, analisis butir soal merupakan suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang akan kita susun. Kriteria penilaian kualitas tes hasil belajar. Tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik haruslah tes yang berkualitas baik. Setidaknya terdapat 4 karakteristik yang harus dimiliki oleh tes hasil belajar, sehingga tes tersebut dapat dinyatakan sebagai tes yang baik. Sebuah tes dinyatakan reliable apabila hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan tes tersebut secara berulang kali terhadap subjek yang sama senantiasa menunjukkan hasil yang tetap sama atau sifatnya ajak dan stabil. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Secara konseptual, penilaian autentik lebih bermakna secara signifikan dibandingkan dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Nah, itu
itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.